Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Mitra Tani. Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Dan terkhusus hari ini kita membahas terkait dengan tanaman Sisolobium parahipa atau yang terkenal dengan tanaman pakis Brazil. Silahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya, bisa menghubungi kami di nomor telepon 0271 6793000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Pak Har, kita lanjutkan pembicaraan kita terkait dengan pakis Brazil ini ya. Sebenarnya ada sesuatu yang menggelitik di pikiran saya Pak. Namanya kan pakis, sedangkan di Indonesia ini pakis itu terkenal dengan tanaman yang pendek dan banyak air, itu yang biasa di sayur juga. Sedangkan ini pakisnya berbeda. Atau seperti apa Pak? Menjulang tinggi. Iya, menjulang tinggi. Sampai 50 meter pula itu Pak. Ya, kenapa dikatakan bahwa pakis Brazil ini dikatakan pakis, sedangkan pakis yang kita kenal itu adalah pendek-pendek. Iya. Dan itu banyak di air. Kalau di pakis ini kok malah tidak di air, tapi ini di lahan-lahan yang kritis, terus lahan yang memang itu pH-nya asam dan ini sebagai reboisasi seperti itu. Memang kalau kita lihat ini kok seperti itu. Tapi ketika kita lihat dari daunnya itu persis sekali dengan pakis-pakis yang ada di Indonesia, pakis-pakis yang memang pendek-pendek. Ketika kita dalam pembibitan pastinya akan sama persis dengan pakis yang ada di Indonesia, tapi setelah nanti ada batangnya naik ke tinggi itu akan kelihatan, oh beda toh, ini ada batangnya yang memang ini menjulur ke atas, terus ada si rantingnya seperti itu. Berarti memang ketika umur masih setelah bibit ya Pak ya? Ya, dari 1 sampai 1 tahun lah itu masih akan kelihatan seperti pakis yang ada di Indonesia ini. Pantas berarti ada sebutan pakis ya Pak. Iya. Tapi memang setelah beberapa bulan nanti semakin kelihatan kalau ini berbeda dengan pakis yang kita tahu untuk sayur-sayur itu ya Pak. Ya. Iya. Nah, berarti apakah memang ini hanya bisa dikembangbiakkan lewat bijinya tadi Pak Har? Ya, yang selama ini bisa dikembangbiakkan cara biji dan dengan cara laborat seperti itu. Kalau laborat itu akan lebih mudah lagi dan penyakit yang ada di sana akan tertanggulangi sekali. Kalau dengan bijinya itu juga bisa dan itu gampang dan cepat untuk dilakukan di sana seperti itu. Kalau tanaman ini berarti memang sangat khusus bisa dikembangbiakkan dengan lab ya Pak. Ya. Itu untuk yang lebih maksimal hasilnya. Betul. Tanpa ada penyakit dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau misal kita di rumah menemui di jalan ada biji yang jatuh, ditanam langsung itu bisa. Langsung bisa, itu gampang banget kok. Ya, karena kita ketahui hari ini kita dapat informasi bahwasannya manfaatnya banyak. Ya. Salah satunya juga menetralisir racun dari sengatan lebah yang barangkali ketika kita berkebun sering juga itu Pak tersengat itu ya Pak. Iya, banyak sekali sengatan ya, lebah pasti banyak sekali di sana. Ya, dari segi kondisi tanah tadi disampaikan pH-nya itu bisa di pH asam. Ya. Apakah nanti ke depan tanaman ini bisa menjadi tanaman yang kalau orang bilang itu tumpang sari dengan tanaman lain Pak Har? Iya. Kenapa? Emang ini begini, untuk tumpang sari karena ini juga sebagai peneduh, tentunya di bawahnya itu akan kita tanami tanaman yang misalkan kacang, misalkan itu ketela pohon, ketela rambat, itu sangat bisa sekali. Misalnya dikasih jagung itu juga bisa. Karena apa? Dengan kita menanam tanaman pakis Brazil ini hanya akan sebagai tujuan apa kita menanam itu. Jadi ini adalah sebagai reboisasi. Apakah ini sebagai tanaman hias seperti itu? Kalau tanaman hias itu tentunya sekitar tanaman ini akan kita kasih tanaman hias yang
macamnya apapun dan itu pasti akan hidup dan akan lebih indah sekali. Tapi kalau ini tanaman ini akan digunakan sebagai tanaman sebagai industri, dari lahan itu bisa adanya tumpang sari yang ada di sana. Selain ini ada pakis Brasil, di bawahnya itu bisa kita tanami kacang-kacangan, bisa ditanami jagung, bisa ditanami ketela rambat, bisa ditanami ketela pohon seperti itu. Berarti tidak akan mengganggu ya Pak akar-akarnya di sana nanti? Tidak akan mengganggu apapun. Yang jelas ini adalah akan lebih bagus. Misalkan di sana itu cocoknya dengan menanam jahe, cocoknya dengan menanam kencur, silahkan. Memang itu dipersilahkan di situ dan itu akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Ya. Berarti di satu lahan nanti bisa panen 2 Pak? Bisa panen 2, Iya. bisa kayunya, bisa juga tanaman musimannya seperti itu. Apalagi ini sepertinya juga tanaman yang tahan terhadap hama Pak Har. Ya, Tidak ada hama yang nanti sekitarnya bisa mengganggu untuk tanaman ini? pasti hama itu ada dong, seperti itu. Hanya aja minim sekali. Kalau ada itu ada hama itu penggerek daun dan juga penggerek batang. Dengan adanya itu bisa langsung kita antisipasi dengan adanya penggerek daun, penggerek batang. Kalau kita lihat bahwa di situ ada misalkan ada kumbang yang memang itu mau masuk ke sana, sebelum ataupun kita sudah tahu langsung kita tutup ataupun kita kasih si cairan tembakau itu sudah kabur. Oh, ketika kita tahu tanaman kita tersengat ulat penggerek Ya, atau kumbang, atau kumbang itu pakai tembakau. pakai tembakau kita semprot. Kalau itu sudah ada lubangnya, kita bawa tembakau masukkan di situ sudah tidak akan keluar lagi dan itu nanti akan sudah akan tertutup lagi. Oh, berarti penanganannya bisa mudah ya Pak Har? Mudah dan itu sangat jarang sekali kok. Apabila ada aja. Oh, iya, sangat jarang ya. Sangat jarang ya. Kalau dari istilahnya kita mau menanam tanaman ini kan bisa tinggi ya Pak ya, menjulang. Ya. Apakah nanti untuk areanya ini memang harus luas atau di area yang sempit pun nanti bisa dikembangkan beberapa tanaman dalam satu area Pak? Bisa sekali kalau kita punya lahan yang tidak bermanfaat ataupun lahan istilahnya nganggur di sana, ini bisa ditanami dengan tanaman pakis Brasil ini. Terus yang kedua, apabila kita punya lahan yang luas, memang itu sebagai lahan untuk hias, tanaman hias, ini akan lebih bagus lagi. Nah, terus jarak tanamannya berapa di situ? Pastinya kita harus mengetahui. Kalau memang ini sebagai budidaya pakis Brasil, itu tentunya kita harus tahu berapa jarak. Kalau kita lihat dari daunnya itu nyampe 80 cm 1 meter, tentunya nanti sekitar paling minim 2 meter itu baru kita tanami tanaman pakis Brasil ini. Tapi kalau ini sebagai tanaman hias, tentunya kita harus tentukan di mana kita harus menanam di sini agar semua itu sebagai estetikanya masuk seperti itu. Jadi sebagai kalau kita lihat akan indah, kalau orang melihat juga akan menyenangkan. Ini estetikanya juga sangat bagus sekali dengan melihat view yang ada sekitar rumah ini. Dengan adanya pakis Brasil ini, rumah kita itu tambah indah karena sebagai tanaman peneduh yang rindang sehingga kita masuk ke rumah itu akan nyaman dan senang. Iya, nyaman dan senang. Dan sepertinya kemarin kita sudah dapatkan gambar terkait dengan salah satu bentuk pengaplikasian ya Pak, tanaman pakis yang ternyata ditanam di atas beton, cor beton itu ternyata juga bisa indah. Bisa sekali. Yang penting ya, medianya itu ada. Coba kita lihatkan di sana. Nah, ini kan sangat bagus sekali. Iya. Dengan adanya media yang sudah kita tentukan di sana, tanaman ini kan karena di sekitarnya itu panas, dikasih tanaman pakis Brasil ini ternyata juga bisa hidup dan berkembang dengan
bagus sekali, dan ini di tengah kota yang ramai hiruk pikuk daripada manusia. Dengan kita melihat pemandangan yang seperti ini, alangkah betapa senangnya, alangkah betapa bagusnya seperti itulah. Ini adalah lahan yang memang ini sebagai industri, yang artinya tanaman ini ditanam memang sebagai industri yang memang ini akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Bisa untuk tadi plywood, bisa untuk palet dan lain sebagainya, dan ini bisa diekspor. Nilai ekspornya sepertinya juga tinggi. Tinggi sekali. Dan kalau tidak salah ini juga bisa sebagai bahan mainan anak yang ramah itu ya, Bahar. Betul, bisa untuk mobil-mobilan. Karena seratnya memang halus. Halus, ya, gampang dibuat seperti itu. Kalau dari segi perawatan, ketika kita menanam tanaman seperti ini di lahan ya, Bahar. Terkadang kan kalau saya mengamati ya di sekitar saya, ketika kita sudah nanam, perawatannya itu sangat minim. Istilahnya tanam sudah biarkan, tinggal tunggu nanti ketika sudah besar ditebang gitu kan, dijual batangnya. Ya. Yang sebenarnya yang tepat itu dan nanti bisa menghasilkan hasil yang maksimal seperti apa, Pak? Tentunya untuk menghasilkan hasil yang kita inginkan, tanaman itu perlu perawatan. Perawatan ya juga mulai dari pemeliharaan itu, pemupukan, terus penyiangan, terus penyiraman kalau memang itu diperlukan. Dan untuk pemupukan tanaman pakis Brasil ini tidak seperti tanaman-tanaman yang lain. Ini cukup pakai pupuk organik, tidak usah pakai pupuk kimia. Dengan pupuk organik 1 tahun dikasih 20 kilo saja, ini sudah mampu untuk hidup. Satu tanaman? Satu tanaman 20 kilo. 20 kilo saja pupuk organik ini sudah mampu untuk hidup tanaman pakis Brasil ini bisa bagus sekali. Wow. Jadi perawatannya sepertinya juga tidak mahal ya. Tidak mahal. Dengan melihat harga yang tadi ditawarkan per lognya kalau biasa sampai puluhan juta. Iya. Oh, para pemirsa kalau punya lahan dan bisa menemukan ini dengan ditanam di sana, ya nanti bisa dikembangkan ya Pak Har ya. Iya betul. Kalau dari tanaman ini, apakah nanti ke depan ini ada semacam umur yang patut dilihat ketika umur sekian ini sangat maksimal untuk ditebang atau seperti apa Pak Har? Ya, tinggal kita akan menuju kemana ya. Ini sebagai tanaman hias, ini sebagai tanaman industri seperti itu, ataupun ini tanaman sebagai reboisasi. Kalau ini adalah tanaman hias, kita tentunya akan tahu seberapa kita harus bisa menebang tanaman ini. Sebagai tanaman industri tentunya semakin lama akan semakin besar, semakin tinggi, tentunya hasilnya juga akan semakin besar juga. Lah hanya aja di sini karena kita akan melihat kapan pasnya untuk kita misalkan di industri itu kapan kita akan tebang di sana, itu bisa antara di 6 tahun sampai 10 tahun itu biar tanaman ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, tidak terlalu tua. Maka dari itu ini bisa dilakukan di sana. Nah, terus kalau ini dibiarkan sampai kapan ya, sampai kita melihat itu sampai 30 tahun pun juga tidak masalah seperti itu. Jadi kalau memang untuk estetika ya kita bosennya ya Pak. Ya, karena itu kita ganti lagi, baik dari kecil lagi nggak masalah seperti itu. Kalau yang istilahnya untuk industri, untuk plywood barangkali sekitar 6-10 tahun nanti sudah bisa dipanen. Sudah. Bisa ditebang dan memiliki kualitas yang bagus juga. Dalam penyemaian Pak Har, apakah ketika dalam penyemaian ini nanti bisa memungkinkan adanya serangan jamur dan bagaimana cara mengatasinya? Tersebut, Pak. Ya, tentunya bahwa untuk penyemaian ini jangan terlalu lembab. Kalau terlalu lembab tentunya jamur ataupun penyakit akan menghinggapi daripada biji yang akan kita buat sebagai bibit. Maka dari itu bagaimana kita membuat benih menjadi bibit yang bagus, tentunya harus meliputi beberapa fase. Fase pertama, setelah
biji yang sudah tua ataupun jatuh daripada pohon itu kita kumpulkan. Setelah itu kita kering anginkan selama kurang lebih 10 sampai 15 hari. Setelah itu kita pilih biji yang bagus, kita sortir. Setelah itu kalau ini sebagai benih yang akan digunakan untuk bibit, maka dari itu harus ada pemeraman. Pemeramannya berapa? 1 malam saja. Yang pertama nanti akan kita kasih air hangat-hangat kuku. Setelah hangat-hangat kuku nanti kita ambil, kita kering anginkan selama kurang lebih 1 malam juga. Nanti setelah itu kita buka, kita langsung masukkan ke polybag. Nanti kurang lebih 7 sampai 10 hari itu nanti akan tumbuh tunas yang ada di situ. Setelah ada tumbuh tunas, nanti selang nanti kurang lebih kita lihat 3 bulan sampai 6 bulan, rata-rata 6 bulan itu bisa kita lanjutkan ke lahan. Oke, berarti sangat mudah, mudah ya, tidak jauh berbeda dengan tanaman lain ya Pak Har ya. Dan sepertinya hal ini sangat bisa dilakukan untuk masyarakat Indonesia, terkhusus lahannya yang iklimnya cocok, lahannya luas dan tidak perlu perawatan yang banyak. Hama pun ada tapi tidak terlalu banyak mengganggu. Penanganannya gampang. Sangat mudah ini ya para pemirsa. Dan kalau ini Pak Har, ada semacam pendapat dari orang lain ketika kita pengen tanaman ini bisa tumbuh lebih cepat dengan batang yang lebar, itu ada penambahan pemupukan kimiawi. Salah satunya mungkin penggunaan NPK dan lain sebagainya. Betul. Kalau tanaman ini apakah juga seperti itu Pak Har? Atau memang ada tips lain yang bisa Pak Har berikan kepada para pemirsa? Mungkin ada pupuk yang memang lebih top chair kalau orang bilang gitu. Ya, sebetulnya begini. Monggo silahkan untuk kimia itu digunakan, namun jangan sampai berlebihan. Karena apa? Pupuk kimia terhadap tanah yang ada di sekitar kita ini akan meninggalkan residu yang nanti akan membuat tanah kita ini menjadi rusak. Maka dengan demikian tinggalkan kimia, mulai hidup baru dengan alam ataupun dengan organik, dengan pemupukan yang digunakan untuk tanaman pakis Brasil ini cukup dengan pupuk organik ini sudah mampu, dan insya Allah akan lebih gampang besar, lebih gampang subur dibanding dengan penggunaan pupuk kimia. Oh, wow. Bahkan ada semacam juga Pak, ini kan sebagai tanaman keindahan. Betul. Nah, apakah supaya istilahnya orang bilang itu untuk tetap hijau, tetap kelihatan indah dipandang, itu penggunaan pupuk kimia selalu diberikan secara rutin. Nah, sebenarnya ini tepat tidak sih Pak? Apalagi ini kan pakis Brazil juga salah satu tanaman untuk yang keindahan juga gitu. Tidak tepat. Ini tidak tiap kali harus dikasih nutrisi. Hanya aja tanaman ini perlu dengan nutrisi. Maka dari itu kalau memang ini sebagai tanaman hias yang senantiasa hijau, maka di lahan yang kita tanami sebagai tanah untuk tanaman hias ini harus penuh organik ataupun penuh dengan humus ataupun penuh dengan nutrisi. Dengan adanya kita memberikan pupuk organik sebanyak 20 kilo aja dalam 1 tahun, ini sudah mampu untuk tumbuhnya daripada pakis Brasil ini. Jadi kita tidak usah pakai pupuk kimia yang lain, ini sudah mampu untuk mendorong bahwa tanaman pakis Brasil ini bisa tumbuh dan ini menyenangkan dan pastinya adalah hijau dan kita lihat pasti indah. Oke. Pokoknya kalau bisa menggunakan organik. Betul. Semaksimal mungkin ya Pak Har. Iya. Apalagi kita sudah ketahui ini juga minim hama juga. Iya. Nilai jualnya bagus. Nanti kalau para pemirsa di rumah bisa kembangkan, bisa dicoba di rumah, dan ini tidak kalah dengan tanaman mungkin sengon, mungkin jati. Nilai jualnya juga cukup lumayan. Baik Pak Har, mungkin terakhir bisa diberikan kesimpulan untuk para pemirsa, semangat juga untuk para mitra tani di rumah, upaya untuk di dunia pertanian. Silahkan Pak Har.
Sahabatku, mitra tani dimanapun Anda berada, dengan kita menanam tanaman pakis Brasil tentunya akan kita dapat beberapa manfaat, diantaranya adalah satu sebagai tanaman hias, yang kedua ini adalah sebagai tanaman peneduh di mana kita akan terhalang dengan sengatan matahari. Dengan menanam pakis Brasil ini juga kita bisa menanam tanaman yang lain seperti tanaman semusim yang bisa kita lakukan di situ, istilahnya adalah tanaman sebagai tanaman tumpang sari. Selain ini, tanaman ini juga bermanfaat sebagai tanaman yang untuk masalah kesehatan, diantaranya apabila kita tersengat dengan adanya labah, dengan adanya ular, ini bisa diatasi dengan tanaman pakis Brasil ini. Untuk pemeliharaannya tidak susah dan ini gampang sekali, tidak usah dengan pakai kimia, kita pakai organik. Karena apa? Dengan menggunakan pupuk organik tentunya tanah dan tanaman itu akan menjadi subur dan gembur. Dengan menggunakan organik ini artinya kita akan kembali ke alam. Alam kita ini tidak akan rusak. Dengan alam kita ini tidak rusak, maka alam ini akan tetap lestari. Iya, baik. Terima kasih Pak Har untuk informasinya, utamanya terkait dengan tanaman pakis Brasil. Semoga nanti para pemirsa yang ingin menambah koleksi tanaman yang indah-indah untuk tamannya bisa menggunakan pakis Brasil ini ya Pak Har. Dan kalau yang punya lahan yang luas bisa dimasukkan ke industri. Lahan bisnis juga sepertinya. Baik, terima kasih Pak Har. Semoga Pak Har senantiasa diberikan kesehatan dan jumpa lagi di episode berikutnya Pak Har. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi para pemirsa. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan kita program Mitra Tani setiap hari Senin di MTA TV. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.